Dalam situasi industri otomotif dunia, sebuah cerita baru sedang ditulis, disebabkan oleh gelombang kendaraan listrik. Sejak awal kemunculannya, kendaraan listrik sering kali dianggap sebagai sebuah anomali atau produk masa depan yang jauh. Namun, hari ini, pandangan tersebut telah berubah secara dramatis. Pergeseran ini tidak hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi juga dipimpin oleh Tiongkok, sebuah negara yang kini menjadi raksasa tak terbantahkan dalam produksi dan penjualan kendaraan listrik. Awal mula kendaraan listrik ini dapat ditelusuri kembali ke tahun 1995 ketika Tiongkok pertama kali merakit mobil listrik. Pada masa itu, gagasan tersebut terkesan naif, mengingat Tiongkok sendiri masih berjuang untuk menguasai teknologi kendaraan berbahan bakar fosil. Mayoritas pengamat dunia skeptis, bahkan meremehkan potensi Tiongkok untuk bersaing di pasar kendaraan listrik. Namun, dalam kurun waktu kurang dari 2 dekade, prediksi tersebut terbantahkan dengan gemilang. Dari hanya 2.400 unit penjualan pada tahun 2008, angka penjualan tahunan kendaraan listrik di Tiongkok kini telah melampaui 7 juta unit. Peningkatan 3.000 kali lipat dalam 15 tahun terakhir adalah bukti nyata dari kecepatan dan skala ambisi yang tak terbayangkan. Sejak tahun 2015, Tiongkok telah memimpin pasar penjualan kendaraan listrik dunia selama 7 tahun berturut-turut. Di balik kesuksesan Tiongkok ini, berdiri satu nama yang tak terhindarkan, BYD. Pada tahun 2024, pendapatan tahunan BYD melampaui 1,76 triliun rupiah, melampaui raksasa kendaraan listrik lainnya, Tesla. Keberhasilan ini semakin diperkuat dengan lonjakan ekspor yang mencapai 470.000 unit di semester pertama 2025, meningkat 132% dari tahun sebelumnya. Dengan momentum ini, diperkirakan ekspor BYD akan menembus angka 1 juta unit pada tahun 2026. Namun, ambisi BYD jauh melampaui angka-angka tersebut. Untuk mengokohkan posisinya dan meningkatkan daya saing dunia, BYD menginvestasikan 196,72 triliun rupiah untuk membangun mega pabrik kendaraan listrik terbesar di dunia di Zhengzhou, Tiongkok. Pabrik ini, dengan luas lebih dari 3.000 hektar, setara dengan 1.700 lapangan sepak bola standar, dirancang untuk memproduksi hingga 1 juta unit kendaraan listrik per tahun. Namun, yang paling menakjubkan adalah efisiensi produksinya. Sebuah mobil baru selesai diproduksi setiap 30 detik. Lantas bagaimana BYD mencapai keajaiban produksi seperti ini? Kunci utama terletak pada otomatisasi tingkat tinggi yang didukung oleh 16 jalur produksi sepenuhnya otomatis yang beroperasi 24 jam sehari. Dari proses pengelasan sasis hingga pemasangan sistem baterai, hampir setiap tahap dikelola oleh lengan robotik dan sistem cerdas. Di bengkel stamping, lengan mekanik dan robot industri dengan cepat menekan lembaran logam menjadi berbagai komponen presisi. Setelah itu, bagian-bagian ini menjalani inspeksi sinar biru, berpresisi tinggi, untuk memastikan tidak ada kesalahan dimensi sekecil apapun. Selanjutnya, di bengkel pengelasan, ratusan bagian disatukan oleh robot untuk membentuk rangka mobil yang utuh. Sebelum dicat, bodi mobil menjalani proses elektroforesis selama 3 detik, sebuah lapisan dasar yang melindunginya dari karat. Tahap akhir adalah perakitan, di mana ribuan komponen, termasuk kaca, sasis, dan baterai, dipasang secara teliti. Semua proses ini memuncak pada jalur uji OK-Line, di mana sistem melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan setiap mobil memenuhi standar ketat sebelum meninggalkan pabrik. Alur kerja yang terintegrasi dan efisien ini memungkinkan produksi satu mobil selesai dalam waktu singkat. Namun, mega pabrik ini bukan hanya tentang mesin dan robot. Uniknya, pabrik ini juga berfungsi sebagai komunitas hidup. Dengan lebih dari 60.000 karyawan yang tinggal dan bekerja di sana bersama keluarga mereka, BYD telah membangun sebuah ekosistem lengkap dengan fasilitas seperti asrama, sekolah dasar, klinik, hingga taman dan pusat kebugaran. Pengaturan ini tidak hanya menghilangkan beban komuter harian,
tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki dan loyalitas yang kuat di kalangan karyawan, menciptakan tim yang stabil dan berdedikasi. Keputusan BYD untuk membangun pabrik super ini di Zhengzhou bukanlah kebetulan. Kota ini merupakan pusat transportasi strategis di Tiongkok Tengah, dengan jaringan kereta api, jalan raya, dan bandara yang luas. Lokasi ini memungkinkan BYD untuk mengirimkan produknya ke seluruh dunia dengan cepat. Selain itu, pembangunan bandara internasional baru di dekatnya akan meningkatkan efisiensi logistik dan berpotensi memangkas biaya transportasi hingga 25%. Faktor yang lebih penting adalah kekayaan sumber daya mineral di sekitar Zhengzhou, termasuk litium, kobalt, nikel, dan unsur tanah jarang, bahan-bahan esensial untuk produksi baterai. Dengan menambang dan memproses sumber daya ini di dekat pabrik, BYD memperoleh keunggulan biaya yang besar, yang kemudian tercermin dalam harga jual produknya. Namun, ekspansi BYD tidak berjalan tanpa hambatan. Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, telah memberlakukan berbagai kebijakan yang mempersulit, seperti kenaikan tarif hingga 100%, dan larangan penggunaan perangkat lunak Tiongkok pada kendaraan terhubung. Namun, langkah-langkah ini justru tidak berhasil membendung laju BYD. Faktanya, pada Mei tahun 2025, BYD berhasil melampaui penjualan Tesla di 16 negara Eropa, sebuah pencapaian yang menandai daya tarik produk BYD yang semakin kuat. Ambisi BYD juga terwujud dalam ekspansi ke berbagai benua. BYD telah memperoleh hak penambangan litium di Chili dan Zimbabwe untuk mengamankan pasokan bahan baku. Di Eropa, mereka sedang membangun pabrik senilai 22 triliun rupiah di Hongaria. Di Brasil, sebuah kompleks produksi senilai 10 triliun rupiah sedang dibangun dengan kecepatan yang mencengangkan. Hanya butuh 15 bulan dari awal konstruksi hingga mobil pertama keluar dari jalur perakitan. Mengingat semua fakta ini, kita dipaksa untuk melihat kembali definisi inovasi dan persaingan dunia. Apakah dominasi yang dicapai Tiongkok dan BYD semata-mata hasil dari efisiensi produksi dan harga yang murah? Atau apakah ini juga cerminan dari strategi jangka panjang, integrasi vertikal, dan kemampuan membangun ekosistem industri yang komprehensif? Tiongkok, dengan segala kontroversinya, telah mengajarkan kita bahwa masa depan industri tidak lagi hanya ditentukan oleh satu ide brilian, melainkan oleh kecepatan penerapan, skala produksi yang luar biasa besar, dan kemampuan untuk berpikir di luar batas-batas konvensional. Di era ini, saat keterbukaan pasar dunia berhadapan dengan upaya melindungi industri dalam negeri, akankah model bisnis terpadu seperti yang diterapkan BYD menjadi cetak biru bagi industri masa depan?